Pagi juga anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita doa dulu. Siapa yang pimpin doa hari ini? Silakan. Yes, and friends, let us pray in the name of the Father, And of the Son, of the Holy Spirit. Amen. our Father, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. in the name of the Father, And of the Son, of the Holy Spirit. Silakan duduk. Sama-sama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ketua kelas ada yang tidak hadir? Hadir semua, mantap. Tepuk tangan dulu. Ibu harap kalian tetap rajin ya datang sekolah. Oke, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar, Ibu ajak kalian untuk kita tutup mata sama-sama dulu. Ayo tutup mata. Seperti biasa, tangan di paha masing-masing. Oke, silakan tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, silakan buka mata, kemudian senyum dengan teman di sebelah kiri kananmu. Senyum dulu. Senyum dulu. Lora senyum dulu. Iya, sip. Oke, anak-anak. Materi kita hari ini kita belajar sama-sama tentang gaya gesek. Tentang apa? Gaya gesek. Namun sebelum kita lanjut belajar tentang gaya gesek, Ibu ingin kalian lihat video sebentar. Mana ya? Oke. Di sini ada lomba tarik tambang. Pernahkah yang lomba tarik tambang 17 Agustus? Pernah SMP, oke. Tapi di sini unik karena tarik tambangnya itu di sawah, kemudian banyak lumpurnya. Becek. Sekarang coba lihat. Oke, sekarang coba perhatikan video break yang lain. Sama lomba tarik tambang juga. Ya, yang ini. Oke, dari lomba tadi namanya lomba apa? Dari lomba tarik tambang, hari ini kita kita hubungkan lagi dengan materi kita tentang gaya gesek. Nah, sekarang Ibu Clara mau tanya sedikit. Dari video yang pertama tadi yang ada di sawah itu, kira-kira menurut kalian kenapa ibu-ibu itu banyak yang tergelincir? Tahu tergelincir kan? Banyak yang jatuh. Kira-kira kenapa? Halo, silakan angkat tangan yang mau jawab. Iya, silakan. Karena apanya yang licin? Sepatunya? Kepalanya? Apa? Tempat. Yang lain, terima kasih. Yang lain? Karena permukaan tanahnya yang licin. Selain itu ada lagi jawaban lain? Tidak ada? Iya, silakan. Karena apa? Siapa yang kurang keseimbangan?
Mama yang tarik, mama yang tarik kurang keseimbangan ya. Kemudian coba kita bedakan dengan video yang kedua tadi. Yang kedua tadi kayaknya dia punya tekniknya bagus ya. Namun tidak banyak yang tergelincir toh. Kira-kira kenapa ini nih yang ini nih? Mereka tidak banyak tergelincir itu apa alasannya? Angkat tangan dong. Yang mau jawab, ya silakan. Sedangkan itunya ada di tanah. Ada yang terima kasih, ada yang lain? Yang tadi lebih licin ya permukaan ininya ya. Sedangkan yang ini tidak. Kira-kira menurut kalian gesekan tanah dan kaki orang mana yang lebih gaya geseknya lebih kecil? Yang ini atau video yang ibu-ibu tadi? Bapak-bapak atau yang ibu-ibu? Yang lebih kecil gaya geseknya? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang gaya geseknya lebih besar bapak-bapak atau ibu-ibu? Coba angkat tangan dong. Jangan langsung ini. Oh, masih bingung ya? Masih bingung ya? Oke, karena masih bingung, kita lanjutlah materi tentang gaya gesek supaya kita bisa lebih tahu apa itu gaya gesek dan pengaruhnya dalam kehidupan. Oke. Oke, tujuan pembelajaran kita hanya satu ya anak-anak tentang materi gaya gesek. Sabar. Oke, ibu minta satu orang baca yang mau. Tujuan, silakan Laura. Dan pembelajaran siswa dapat menganalisis dan mencatat masalah untuk menentukan pekerjaan kesimpulan dan kedalaman tali pada kondisi permukaan. Kemarin kita belajar kondisi permukaannya licin ya? Iya. Sekarang kita belajar kalau permukaannya kasar. Bagaimana kalau permukaannya kasar? Oke. Yang licin berarti sama tadi kayak di ibu-ibu atau yang di bapak-bapak tadi kalau licin? Kalau yang kasar? Kira-kira mana gesekan yang lebih besar ya? Oke, kita belajar itu hari ini. Oke, sebelum kita belajar apa itu gaya gesek, ibu mau jelaskan kalian sedikit tentang apa sih penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini korek. Sekarang kita banyak pakai pemantik toh? Okay. Sebelumnya ini namanya korek zaman dulu punya, tapi sekarang masih pakai. Ada yang masih pakai di kos? Ada. Ada atau tidak ada? Ada. Sekarang yang tahu kenapa ini koreknya bisa menyala? Iya, Grand, silakan. Benda apa dan benda apa? Dengan pembungkusnya. Sekarang pertanyaan ibu, apakah ini gesekannya besar atau licin dia? Gesekannya ada atau tidak ada? Ada. Permukaannya kasar atau licin? Kasar. Kalau permukaannya licin, bisa koreknya bisa nyala? Tidak. Itu ya penerapan gaya gesek. Kenapa dibuat permukaannya kasar? Kemudian yang ini, siapa yang bisa bawa motor? Anda ya, oke. Sekarang lihat yang ini. Orang bawa motor, kemudian kita tahu, oh ada gaya gesek itu dapat tahunya dari mana ini? Rodanya. Gesekan terjadi pada gambar ini kira-kira terjadi antara apa dengan apa? Silakan Zesya. Antara ban dengan aspal, bergesek. Kalau licin, permukaannya licin, aspalnya licin, apakah bannya masih bisa jalan? Tetapi tidak terlalu cepat karena kita rem sedikit. Tapi kalau misalnya kita gas terus, tapi permukaannya licin, jalannya licin, kira-kira apa yang terjadi menurut kalian? Terpleset, bisa jatuh ya? Makanya kenapa bannya ini kalian kalau orang bilang ban apa istilahnya? Ban botak. Itu karena apa? Karena gesekan. Gesekan ini ban punya ini. Kita harus perbesar gesekan supaya ketika di tempat yang berair, itu ketika kita gas, itu masih bisa kita jalan. Oke. Kemudian, dan penerapan lainnya nanti ini akan Ibu jadikan PR. Kemudian lihat di sini, arah gaya gesek. Ketika benda bergerak ke kanan, maka gaya geseknya akan bergerak ke kiri. Dia akan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Contoh, misalnya yang ini.
korek jalannya ke bawah, contohnya gini, teng, ke bawah. Maka gesekannya akan ke atas. Sehingga kita dengar, kita lihat ada gesekan. Sama kayak ini. Sampai si ban ini motor bisa jalan ke kiri, karena bannya dia bergesekan dengan si aspal arahnya ke kanan. Bisa ini anak-anak? Bisa. Oke. Sekarang pengertiannya pada umumnya saja. Gaya gesekan adalah, baca dong. Ya, silakan. Gaya gesekan adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Harus saling bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan berarti itu bukan gaya gesek. Jadi ketika ibu ambil ini, ibu gesek dia antara ini sama lantai contohnya. Nah, mana yang butuh gaya lebih besar ya? Ya, ini meja. Oke, lanjut. Oke, ini diagram gayanya anak-anak. Ibu hanya, ini yang tadi, arah gaya benda, gaya itu kan simbolnya F ya? Gaya benda ke sana, gaya geseknya ke bawah. Di sini ibu mau perkenalkan lagi, kalau benda selalu ada yang namanya gaya berat ya, kemarin. Kalau dia 3 kilo, berarti gaya beratnya berapa? 30. Kalau 30 Newton ya. Kalau 2 kilo berarti 20 Newton. Kemudian, kalau yang ini, kemudian ini namanya gaya normal. Gaya normal itu arahnya itu selalu tegak lurus dengan permukaan. Kalau permukaannya gini berarti gaya normalnya ke atas. Oke? Jadi dia selalu tegak lurus. Kalau permukaannya dia miring segitiga gini, berarti dia ke sana supaya dia bentuk 90 derajat di sini. Oke ya, itu namanya gaya normal. Kemudian karena benda ini ketika kita oke, sebentar. Coba kita lanjut dulu. Oke. Berikutnya, tingkat kekasaran suatu permukaan itu kita sebut dengan koefisien muai. Tingkat kekasaran suatu permukaan kita sebut dengan, maaf ya, bukan koefisien muai tapi koefisien gesek. Di sini ada 2 koefisien, yaitu ada koefisien gesek statis dan koefisien gesek dinamis. Kinetis. Sekarang perhatikan dulu, gaya gesek statis itu gaya, coba baca dulu ini, jika gaya tarik F, Elvin, jika Gaya tarik F tidak terlalu besar, maka benda tidak akan bergeser atau bergerak. yang kedua, Jika gaya tarik F terus diperbesar, maka akan ada nilai F maksimum hingga benda tetap akan bergerak. 3, Selama keadaan ini, hingga benda tetap akan bergerak, bekerja gaya gesek statis yang besarnya berubah. F statis F statis lebih kecil kecil sama dengan, ini dibaca, coba kita sama-sama dengar Ibu Clara omong ya. F statis lebih kecil sama dengan mu S kali N. Coba sama-sama. F statis lebih kecil sama dengan Mu S kali N. Mu ini dibacanya mu, kayak gini tulisannya. Dibacanya mu. Oke, ini namanya adalah koefisien gesek. Simbolnya mu. Sudah? Kalau dia S berarti koefisien gesek statis. Kalau S. Oke? Oke, sekarang apa ini maksud Ibu ini? Saya tidak mengerti Ibu ini bagaimana maksudnya. Oke, mari lihat sini sebentar anak-anak. Mari lepas dulu sebentar supaya tahu ya. Oke, contohnya ada meja, kemudian Ibu dorong. Meja bergerak? Ibu dorong lagi. Meja bergerak? Sampai kapan supaya meja bisa bergerak? Sampai kapan ini meja bisa bergerak? Sampai? Ibu dorong lebih kuat toh? Baru meja bisa bergerak. Gaya tetap ini meja sampai sebelum Ibu bisa geser dia, gaya tahan ini meja itu namanya gaya gesek statis. Sampai ini benda, sebelum ini benda bergerak, ini kira-kira gaya maksimum yang Ibu Clara butuhkan untuk geser dia ini, itu gaya gesek statis. Oke? Oke, ini dia punya tujuan tuh hanya tahu kalau gaya
geseknya lebih kecil daripada gaya dorong, misalnya ibu dorongnya pakai tenaga lebih besar, otomatis bendanya bergerak toh? Kalau ibu dorongnya gaya lebih kecil daripada dia punya gaya gesek statis, berarti bendanya bergerak atau diam? Tidak bergerak atau dia diam toh? Jadi fungsi dari gaya gesek statis itu hanya untuk menentukan apakah benda itu akan bergerak atau tidak bergerak. Hanya itu saja fungsinya. Oke? Sampai sini aman? Dia tidak dipakai untuk perhitungan, hanya untuk menentukan bendanya bergerak atau tidak bergerak. Bisa? Oke, next. Gaya gesek kinetis. Oke, Nau, silakan baca. Gaya tarik E lebih besar gaya gesek statis, maksimum maka benda bergerak dengan kecepatan Konstan, yes. sama benda bergerak bekerja, gaya gesek kinetik besarnya konstan. F kinetik sama dengan mu Mu apa itu? Huruf apa? mu K kali N. Kali M. Oke, sekarang kalau gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Bisa ya, gaya penghambat benda itu bergerak. Oke, sekarang Ibu lanjut dulu. Mari lihat ke sini. Ini diagram gayanya. Benda ini didorong mendatar, berarti arah gayanya si F yang ini, oke? Berarti benda bergerak ke kanan apa ke kiri? Kalau dia didorong ke gini, bendanya bergerak ke kanan. Maka gaya geseknya bergerak ke kiri. Sekarang lihat ini, benda ditarik ke kanan. Gaya geseknya bergerak ke kiri. Jadi dia mau ditarik atau didorong atau digimanakan, kita fokus ke arah gerak benda. Oke? Bisa? Sedangkan gaya normal karena permukaannya mendatar ya, gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. Besarnya gaya normal sama gaya berat itu sama. Sudah? Sehingga dia bisa diam terhadap sumbu Y. Kalau dia bisa bergerak ke atas, berarti otomatis gaya normalnya lebih besar. Tapi kalau dia hanya tarik ini, tarik saja, tidak bergerak ke atas, berarti sama dia. W sama N ini sama nilainya. Oke. Oke. Mari kita lihat ke sini sebentar. Penghapus mana tadi ya? Masih semangat kok? Masih. Atau ada yang sudah mengantuk? Tidak. Oke, Ibu jelaskan sedikit baru kita ice break. Oke anak-anak, mari lihat sebentar. Oke, ada benda 3 kg. Ada benda 3 kg. Kemudian bergerak, ditarik dengan gaya 6 Newton. Ada benda 3 kg ditarik dengan gaya 6 Newton. Percepatannya kemarin, berapa percepatannya? 2 meter per sekon. Sekarang bagaimana kalau kayak gini? Ada benda 4 kg. Sudah? Kemudian benda ini ditarik dengan gaya F-nya berapa ya? 10 Newton. Jika A ke sana 2 meter per sekon. Seharusnya gayanya berapa? Harusnya 8 Newton, tapi ketika ditarik 10 Newton berarti ada yang? Iya, gaya menghambat berapa? Dapat 2 Newton dari mana? 10 kurang 8. Maka di sini ada F geseknya 2 Newton. Sekarang Ibu Clara mau perkenalkan lagi tentang koefisien geseknya. Ini biasanya akan selalu keluar di ujian-ujian. Kalau nanti kelas 3 kalian pilih ujian fisika, berarti pasti keluar yang tentang koefisien gesek. Contoh. Benda ditarik. Benda ini 3 Newton.
Kemudian mu diketahui mu S-nya 0,2 contoh. 0,2. Oke, benda 3 Newton, mohon maaf. Benda 3 Newton, mu S-nya 0,2. Kira-kira gaya gesek benda bergerak ke sana, gaya geseknya berapa? F geseknya berapa? Caranya kemarin, lihat ini. Kalau 3 Newton berarti beratnya berapa Newton? 30. Maaf, bukan 3 Newton, 3 kilogram. Kalau benda 3 kilogram berarti gaya beratnya berapa? 30 Newton. Berarti gaya normalnya berapa? 30 Newton. Iya, sama ya? Gaya berat, gaya normal juga 30 Newton. Berarti mu F geseknya tinggal kayak gini adik-adik. Mu S ini engkau kali dengan gaya ini, 30-nya. Jadi 0,2 dikali dengan 3. Berapa ini? 2 kali 3? 6. Tambah 0, 1, hapus 1, 0. Berarti? 6. Bisa? Terlalu cepat? Terlalu cepat? Oke. Jadi kita tahu gaya gesek statisnya di sini 6 Newton. Kalau kita tarik dengan gaya 4 Newton, lihat sini. Kalau kita tarik dengan gaya 4 Newton, apakah si benda akan bergerak? Kalau kita tarik dengan gaya 4 Newton, apakah benda ini akan bergerak? Bergerak atau tidak? Gaya tahannya ini Newton, gesek statisnya 6 Newton ini. Tahan. 6 Newton. Kita tariknya hanya dengan gaya 4 Newton. Apakah benda bergerak? Harus lebih besar dari dia punya gaya gesek statis. Baru dia bisa bergerak. Bisa? Gaya gesek statis rumusnya mu S kali dengan ini gaya normalnya. Tinggal kali. 0,2 kali 30 dapat. Oke? Lanjut contoh lagi. Ini. Ini 10 Newton. Ini 4 kilogram. Mu S-nya 0,1. Oke, kita kerja sama-sama dulu ini. Gaya beratnya berapa berarti ini? 40 Newton. Berarti F gesek statisnya berapa? 0,1 kali hasilnya 4 ya? 4 Newton. Berarti gaya gesek ke sana 4 Newton. Apakah benda bergerak? Bergerak toh? Karena gaya tariknya lebih besar toh? Benda bergerak. Total gayanya berapa? 10 Newton ke sana, 4 Newton ke situ. Berarti tinggal 10 dikurangi 4. 6 Newton. Arahnya kan beda. Terlalu cepat kah? Aman? Oke. Cukup salah satu, kita lanjut terakhir. Sebelum kita diskusi. Sudah anak-anak yang ini sudah? Oke. Sudah ada yang belum? Sudah ya? Kalau sudah kita perhatikan ini. Kemarin kita sudah perhatikan, kita sudah belajar tentang ini ya. Ada 2 benda dengan katrol. Sudah? Sekarang, halo, kita ke sini. Kita ke sini. Kemarin kan kita sudah belajar ada benda, 2 benda, kemudian dihubungkan dengan katrol ya. Kemarin itu pada bidang yang licin. Sekarang bagaimana kalau bidangnya kasar? Namun sebelum itu, sebelum kita analisis juga punya diagram gaya. Lihat sini. Kemarin itu kan gini, ada berat benda toh. Nah, gayanya berarti ke bawah. Berarti ada tegangan tali toh. Tegangan talinya kan saling tarik-menarik ini. Kemudian di sini juga ada tegangan tali. Ini benda geraknya ada gaya berat juga. Gaya berat itu selalu ke pusat bumi ya. Dari arahnya ke sini. Ada gaya normal, ada gaya gesek ke sana. Oke ini, kayak ini toh? Hanya dia beda sedikit. Sekarang contoh soal. Teng.
Em, Oke, mari. Pertama, mu s, koefisien statis itu menentukan benda itu bergerak atau tidak. Sudah? Mu k itu adalah gaya penghambat untuk menjadi gaya geseknya nanti. Yang ini. Oke? Sekarang kita lihat sama-sama. Ini berapa gayanya ke bawah ya? Berarti berapa newton ini? 40 newton. Kemudian ini berapa? 60 newton. Kemudian di sini ada gaya tegang tali di sini. T ini T. Sudah. Sekarang pertama, apakah benda ini akan bergerak? Mari kita lihat sama-sama. Apakah sistem ini akan bergerak? Kalau kita lihat sekilas bisa bergerak tidak ini? Bisa bergerak tidak? Kalau ini 6 kilo, ini 4 kilo. Bisa bergerak tidak? Kalau permukaannya licin bisa bergerak tidak? Sekarang bagaimana kalau permukaan kasar? Kita pastikan ya. Oke, sekarang kita pastikannya gimana? Lihat ini. Pertama kita cek gaya gesek statisnya. F gesek statis sama dengan mu S dikali N ya. Mu S-nya berapa ini? 0,2 dikali. Sekarang pertanyaan Ibu. Yang gesekannya tuh ada di 6 kilo atau yang 4 kilo yang ada gaya gesek? Di sini ya, karena ini ada permukaannya yang kasar. Bisa? Jadi tinggal 0,2 dikali. Gayanya berapa newton ini? 60. Ini berapa? 2 kali 6? 12. 1 0 hapus 0. Berarti 12 newton. Coba lihat. Gaya gesek statis 12 newton. Gaya penggeraknya 40 newton. Apakah benda akan bergerak? Benda akan bergerak? Apakah benda ini, sistem ini akan bergerak atau tidak? Bergerak. Kenapa bergerak? Karena coba angkat tangan. Iya, Nanda. Kenapa menurut Nanda? Nanda coba. Karena gaya tarik 40 itu lebih besar daripada gaya? Iya, gaya gesek statisnya lebih besar. Karena gaya penggeraknya lebih besar daripada gaya gesek statis. Maka benda akan bergerak. Karena gesekannya kecil saja, makanya benda pasti bergerak. Oke? Sekarang kita akan tentukan sama-sama berapa percepatannya, berapa percepatan sistem, dan berapa tegangan talinya. Oke, sekarang sebelum cari, kita lihat di sini ada mu k, kita cari dulu F gesek kinetis. Berarti mu k dikali dengan N ya, sama rumusnya ya. Ini kalau mu S kali N, ya di bawah mu k kali N. Mu k-nya berapa? Kali N-nya berapa? 60 ya? 0,1 kali 60 berapa? 6 newton. Berarti lihat sini. 6 newton ini adalah gaya penghambat ini. Tarik ini ke sana, di sini ada 6 newton. Bisa? 12 newton itu kita tidak pakai. Ini hanya untuk kita tahu benda itu bergerak atau tidak. Yang menjadi penghambat gaya ini, gaya penggerak sistem itu adalah yang ketika dia bergerak. Bisa? Oke. Maka kita cari seperti biasa. A sama dengan total gaya ini berapa? 40. Yang menghambat berapa? Berarti totalnya? 30? 34. Bisa ya? Kayak ini tuh macam tadi, macam ini. Dia jalan ke sana, tinggal kurang saja. Kemudian 34 dibagi dengan berapa masanya? Total masanya berapa? 34 bagi 10 berapa? 3,4. Tinggal koma langsung main di sini saja kalau bagi 10 ya, pindah ke depan. 3,4 meter per sekon kuadrat. Sampai sini bisa? Oke, lanjut terakhir.
Tegangan tali. Kalau tegangan tali tinggal kita main di sini saja ya anak-anak. Lihat sini sebentar tegangan tali. Kalau di sini 6 Newton, kita lihat dulu. 3,4 ini kalau kita kali 6 berapa? Tolong catat, 3,4 kali 6 berapa? Berapa? 20, oke, di sini 20,4 Newton. Benda bergerak ke sana. Aslinya 20,4 Newton, hambatnya 6, berarti tegangan tali berapa? Jumlah atau kurang kira-kira? Supaya dapat ini ke sana, ke arah ini? Tambah? Iya, tinggal 6 ditambah 20,4. Hasilnya 26,4. Tinggal jumlah saja. Selesai. Tegangan talinya. Bisa? Untuk memperdalam lagi materi ini, kita akan bentuk dalam diskusi kelompok. Untuk itu, kita bentuk kelompok ya. Seperti kelompok yang kita bentuk minggu lalu. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Ini jawabannya langsung taruh di sini ya. Oke, jawabannya langsung tulis sini nama siapa dan jawabannya. Kali sayang, percepatan 6 kilo dikali, iya 6 kilo dikali 3,4. Oke, tadi tuh gaya kali masa kali percepatan. Masa dikali percepatan, kan dapat gaya. Sudah? Sudah semua ya? Ini kalau butuh tambah soal nih, supaya kelihatan sama. Ini butuh tambah soal. Jawabannya nanti ditulis sini ya. Silakan tulis dulu nama kelompok, satu orang mau tulis. Waktu mengerjakan untuk diskusi itu adalah 20 menit. Jadi semakin baik diskusinya akan lebih baik lagi. Diskusi sudah. Ayo diskusi, dibaca dulu itu. Fokus sudah baca dulu. Ayo, hampir selesai. Coba baca dulu ini maksudnya. Yang satu orangnya tulis sudah nama kelompok. Sudah, coba diskusi dulu sama-sama. Yang lainnya silakan tulis di buku. Ya. Coba baca soal, diskusi dulu. Coba diskusi dulu sayang. Ayo, mulai diskusi sudah ada yang ngomong. Baca dulu soalnya. Aduh, gambarnya. Oke, anak-anak, itu gambarnya jangan marah ya. Itu gambarnya terpotong. Bentuknya kayak gini. M1 M1 M2. Gambarnya kayak gini ya. Diagramnya yang kayak gini tadi tuh. Gambar gayanya. Yang macam ini ya, tanpa kalian buat dia punya angka-angkanya dulu. Yang pertanyaan pertama itu buat kayak gitu.
Nanti. Masanya satu. Masa yang di sini berarti Bisa? Aman nih? Atau perlu ibu bantu? Yang A sudah bisa? Yang ini sudah bisa? masih gambar. Gambar les? Hah? Kok bingung? Gambar kayak gitu tuh? Dari sini yang Yang B, sebutkan semua gaya yang bekerja. Gaya apa saja berarti yang bekerja? gesek. Gaya gesek, gaya apa lagi tuh? B1 itu gaya apa itu? Gaya apa tadi B1? Gaya? Gaya? Gaya berat ya, kalau B itu. W yang berat. N itu gaya apa? N normal. Iya, gaya normal. Kemudian ada T-nya lagi tuh. Gaya tegangan tali. B itu apa? B2. Oke. Iya, itu dia gaya-gaya. Nah, gaya berat benda 2. Ayo diskusi. Lanjut. Kalau ini kasih ke sana, yang lain lanjut soal berikutnya supaya tinggal bisa lebih cepat. Yang ini sudah siapa notulennya? Oh ini. Kerja sudah tuh sayang. Nomor 1 gimana soalnya? Diagramnya kayak gitu tuh. Iya, gambar sudah. W itu apa? T itu apa? Gambarnya diagram. Bisakah ini? Nah, oke, bagus. Yang lain lanjut. Kalau gambar diagram yang sama sayang. Iya, diagram gaya. Baru sebut gaya-gayanya. Ini lanjut cakap coba berdua. Berdua ke sana. Bisa? Masa karung semennya di sini? Karung semennya di sini? Karung semennya? Iya. Ember kosongnya di sini? Iya toh, yang dia kan mau tarik ember kosong di bawah. Mana nomor yang notulen siapa? Mau tulis? Iya, itu siapa? Elvin lanjut sudah. Yang A itu bertanya apa di situ? Dora, yang A bertanya apa? Gambar Iya, silakan gambar itu tuh. Sudah kau lanjut cakar yang ini jawaban. Bantu. Ayo Lora sama ini nomor 1A, AB. Itu sudah gambar diagram. Ayo lebih cepat sayang. 15 menit lagi. Lebih cepat. 15 menit lagi. Bisa. Jangan terlalu umet. Ayo lebih cepat. Nah, dari gambarnya ibu sana itu N itu apa? Semua itu kau harus sebut. Coba cari tahu. Tanya teman-teman. Tadi masih ingat. Engkau N itu apa? N yang ini tuh apa? Lanjut engkau. Melamun dari tadi. Ini melamun paling depan. N itu apa tadi N? Gaya apa tadi? Yang gaya ke atas. Gaya normal. Iya, N itu gaya normal. Coba lanjut diskusi. Kamu udah kerja yang bagian mana? Yang mana? Ini kan gambar ini. Hitunglah gaya gesek. Apa ini? Statis. Sudah dapat gaya statis. Oke, lanjut gaya gesek apa lagi? B-nya? Nah, diagramnya. Dikit kotor lagi. Tidak apa-apa, lanjut sudah. Tidak apa-apa. Lanjut langsung ini sudah M1, MB lanjut. Berarti di bawah WB. Ayo, 15 menit lagi lebih cepat.
Oke. Iya tuh. Ini gambar gayanya tuh macam begitu. Sudah. Mana? Sudah. Harus sebut tuh ini V. Ini V. V itu apa di sini? W sama dengan gaya apa? Nah, ini lanjut. Yang lain lanjut kerja soal berikutnya. Jesse, ayo lebih cepat. Lihat soal berikut. Coba cakar di kertas, cakar dulu. Tanya, lihat kau punya gaya gesek statis tadi berapa? Berapa ratus gaya gesek statis tadi? 180, besar sekali. Bisa lah, ini kan kali dengan 10 lagi. 30. Oh iya, benar. Sekarang lihat ini gayanya berapa ini? Ini 20. Berarti Ini 200. Nah, berarti benda bergerak atau tidak? Bergerak atau tidak? Bisa. Jadi nanti tulis jangan lupa kasih ke dia. Gaya gesek statis itu yang di sini, yang menentukan benda itu bergerak atau tidak. Sudah, gaya gesek statis dapat berapa sayang? Atau punya dapat berapa? Kok belum? Gaya gesek statis? Mu S kali N 0,6 kali 300 berapa? 0,6 kali 300 180, tulis. Iya. Nah, gayanya ini 200 toh, gaya penggerak 200. Gaya geseknya statisnya 180. Apakah dia bergerak? Apakah sistem ini akan bergerak? Iya, karena 200. Iya, daripada ini. Ini namanya gaya penggerak. Sudah lebih besar daripada gaya gesek statis. Ini alasan. Coba lanjut. Berikutnya, gesekan statis. Hitung gaya gesek sudah toh, bandingkan sudah. Lanjut ini. Tentukan gaya gesek kinetis. Kerja sudah gaya gesek kinetis. FK itu yang kinetis. Statis, kalau statis itu untuk membuat itu benda, kita tahu apakah benda itu bergerak atau tidak. Benda bergerak atau tidak? Tidak. Sistemnya bergerak atau tidak? Ini berapa? 180. Gaya penggeraknya 200. Bergerak atau tidak? Kok tidak? Ini lebih besar tuh nih. Bergerak. Tuh, Nanda tadi tuh, maka otomatis dia bergerak. Berapa gerak gayanya? Gaya apa istilahnya? Gaya penghambatnya itu yang gaya gesek kinetisnya itu. Kinetisnya berapa? 150. Ini 150. Iya. Kerja sudah. Bisa ini? Iya, bergerak. Karena dia lebih besar tuh. Iya, karena dia lebih tinggi nih. Lanjut berikutnya, ekspektasi Kelvin. Kalian lanjut cepat, lebih cepat. Waktu hampir habis. Lanjut yang lain kamu lanjut cepat. 32 ya alarmnya. 10 menit lagi. Ayo bergerak lebih cepat, diskusi lebih terarah. Apa yang 300? Arahnya gini, arahnya ke sana. Kok tidak? Oh ya, ini ke bawah nih ya. 300 Newton. Di sini ada gesek kinetisnya berapa? Gaya gesek kinetis sudah dapat? Aduh, ini langsung sudah jawabannya. Lanjut sudah. Lanjut yang BC. Lanjut baca. Lebih cepat. Bisa? Sudah sampai di mana kalian?
Tasya mana ibu lihat? Nomor 2 apa yang ditanya? Ini? Ini. B, sebutkan. Semua gaya-gaya masuk. Iya, sebut sudah ini gaya, nama gaya apa? Ini gaya apa? Gaya apa? Gaya apa ini N ini? Norma. Nah, tulis ini sudah. Tulis sudah nama-nama gaya. Iya. Lanjut tidak apa-apa, lanjut. Sebut semua gaya-gaya ini. T itu apa T? Tadi. Iya, gaya tegangan tali. Jadi apa saja yang ada di situ ditulis. Kenapa? Kalian bingung bagian mana? Dengan tali Percepatan sudah dapat ya? Berapa percepatan? 5 meter per sekund. Keras. 5 meter per sekund. Iya, 50 per 10 ya? 10 dari mana? Total masanya 10 ya? Total masanya. 10 meter per sekund. Total massa. Berapa total masanya? 30 tambah 20 berapa total massa? 50. Berarti ini per 50. Iya, hasilnya berapa? 50. 50 bagi 50 berapa? Satu tuh. Nah, cari tegangan tali sudah terakhir. Supaya tinggal oper ke dia. Tegangan tali tinggal gini. Ini kan ke sana toh. Kali dulu. Ini kali ini berapa? Ini kali ini 33. Seperti ini sudah dapat 30 ya. Tinggal ini tambahin dapat berapa? Selesai. 700 ya. Miu-K-nya berapa? F-nya 150 ya. Berarti A-nya kurang 150. 200 kurang 150 berapa? 50 ya. Ini berapa ini? Ini angka berapa? Berarti 1 kali 30. Berarti ini 30 toh. Penghambatnya 150. Berarti total ke sana berapa? Tinggal jumlah toh, ini tambahin berapa? Tambah berapa? Iya, berapa? Iya, beres. Lanjut tulis di itu ya. Bisa? Ah, diskusi deh mama. Sersap. Pegangan talinya ibu. Pegangan tali. Per berapa ini? Total massa 10 ya? Total masanya berapa? Ini totalnya berapa? Masa ini berapa totalnya? Berarti 6. Berarti Total massa. Total massa berapa? 50. Iya, berarti per 50 per 10. Iya, berapa hasilnya? Iya, cari tegangan tali. Kali berapa? Kali yang di sini masanya berapa? 3. Oke. 30 atau 300? 30 masa. Iya. 30. Berapa berarti? Iya, harusnya 30 Newton. Kemudian dia menghambat berapa Newton ke sana tadi? Gaya kinetis berapa? Iya, menghambat 150 tambah 30 berarti total gaya dia butuhkan berapa? Cari tegangan tali sama dengan iya, selesai. Oke, lanjut situ. Terakhir soal berikut. F itu gaya penggeraknya. Ini tuh gaya penggeraknya. Bandingkan gaya penggerak. W2 ini tuh gaya penggeraknya. Karena gaya penggerak lebih besar dari 5 menit lagi. 5 menit lagi. ini analisis sendiri. Iya toh, apa yang terjadi jika ember 2 yang digantung itu kok isi tadi kan kosong nih. Ya. Bagaimana kalau kita tambah dengan semen? Apa yang terjadi dengan sistem? Menurut kalian? Kan tidak harus benar, menurut kalian. Coba diskusi.
Ini berapa? 30. Oh, 30. Kurangnya ini berapa sih ini ke sana? Gaya gesek ini kurang gaya gesek statis, gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetisnya berapa? Ini berapa nih? Ini berapa gaya gesek kinetis? 150. Iya, jadi ini kurang 150. Bisa? Coba dulu kerja dulu pelan-pelan. Ayo. Tapi lagi 5 menit. Yang lain silakan lihat soal berikutnya lebih cepat. Tidak perlu. Dia kan 10 tadi kita kali toh. Masa kayak 30 dikali 10 dapat 300. Kita kali 10 ini. Nomor ini sudah ya? Lebih cepat. Sudah berapa menit? 2 menit lagi, 2 menit lagi kita presentasi setiap kelompok. Silakan perwakilan satu-satu untuk presentasi di depan. Oke, sudah selesai waktunya. Halo. Oke, semuanya lihat ke depan. Kita sama-sama akan presentasi. Sebelum itu semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri, ayo. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ibu minta Nanda untuk pimpin kita ice breaking dulu, tepuk cinta. Ya, silakan. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Oke, silakan duduk. Kita mulai presentasi dari kelompok yang pertama. Silakan kelompoknya. Kita langsung di tempat masing-masing saja ya. Tidak perlu ke depan, tidak apa-apa. Cukup satu orang saja. Oke. Dari kelompok yang ini, silakan kerjakan latihan langkah 1 identifikasi gaya. Ayo, satu orang gambar, yang lain silakan ditulis. Ayo, lebih cepat. Gambar. Teman-teman yang lain, kalau misalnya ada sedikit berbeda dengan teman kelompok yang presentasi, boleh ini kita diskusi sama-sama kira-kira mana yang benar.
200 berapa? Silakan, dijelaskan saja. Oke, baik, kami akan menjelaskan. Ini gambar diagram gaya bebas. Diagram Gaya bebas ya. Ah, Ini diagram gaya bebas. Jadi kami gambarnya itu kan masa awalnya kan 30. Masa semennya 30, jadi 30 apa? 30 Sekon? kilogram di atas, dan masa embernya 20 kilogram itu beratnya ini gaya beratnya di bawah sini 200 karena 20 dikali 10 hasilnya 200. Apa? 200 apa? 200 newton. Kemudian? Ini 30 dikali 10 hasilnya 300 newton. Ini belum terdapat gaya tegangannya belum dapat, di sini juga ada juga belum dapat. Gaya apa? Gaya penghambatnya belum dapat. Namanya gaya G. Gaya geser. Dari gaya apa saja yang ada di situ? Gaya yang ada di sini gaya geser, Ah, terus gaya tegangan tadi, gaya normal di sini. oke. Ini gaya berat benda. Terus ini dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Adakah yang ingin menambahkan kelompok yang lain? Ya. Sama semua? Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kita lanjut kelompok yang kedua. Kelompok yang 2 di sini. Silakan. Ayo. Langsung di tempat juga tidak apa-apa. Jangan, biar tidak apa-apa. Yang nomor analisis gerak yang A dengan B. Hitunglah gaya gesek statis karung semen. Silakan kerja dulu tuh karena itu ada cakarannya kan? Silakan catat dulu di depan. Iya, yang 2. 2A sama 2B. Langsung saja. Gaya kinetisnya berapa? Statisnya berapa? Ya, benar. Lanjut. Oke, silakan. Jelaskan. Menghadap ke teman-teman. Iya. Ayo teman-teman silakan perhatikan. Jadi Gaya gesek statis. gaya geser statis sama dengan MUS kali N sama dengan 0,6 kali 300. Hasilnya 180 Newton. Oke, selanjutnya soal B. Bandingkan gaya penggeraknya. Apakah sistemnya bergerak atau diam? bergerak. Alasannya? Karena gaya statis lebih besar dari gaya kinetik. Oh, statis lebih besar. Oke, karena gaya statis lebih besar daripada gaya kinetis. Dari kelompok lain ada yang berbeda? Ada, silakan yang mau. Ya, silakan. Kelompok 1. Karena gaya F besar daripada gaya statis. Gaya F tuh gaya apa? Gaya Gaya yang kayak ini. iya. Gaya ini gaya Gaya ini gaya apa? Yang mana? Gaya berat. Oh, gaya berat 2. Gaya? Oke. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Fatima. karena gaya penggerak lebih besar dari gaya statis. Gaya penggeraknya. Tadi maksudmu yang mana? Gaya apa? Maksudnya yang ini lebih besar daripada
Itu. Jadi bukan gaya gesek kinetis, dia hanya salah sedikit. Ini gaya penggeraknya ini atau berat benda yang di sini lebih besar daripada gaya gesek statisnya beliau. Jadi sistem ini pasti akan bergerak. Sama semuanya bergerak? Ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 yang di belakang, silakan. Tegangan talinya belum tuh? Tegangan talinya belum? Silahkan, jelaskan. Jadi teman-teman, untuk kelompok 3-nya, gaya gerak kinetiknya, Gaya gesek kinetis. gaya kinetiknya sama dengan mu K kali N sama dengan 0,5 kali 30 sama dengan 150 Newton. Untuk kecepatannya 200 Newton dikurangi 150 Newton sama dengan 50 Newton, dibagi 50 dapat dari 20 tambah 30 sama dengan 50, jadi percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Terus untuk tegangan talinya 1 meter per sekon kuadrat dikali 30 Newton ini hasilnya 30 Newton, hasilnya 30 Newton ditambah 150 yang gaya gesek berarti 150, jadi tegangan talinya 180 Newton. 180 Newton. Apakah ada yang berbeda? Kita diskusi. Ada? Berbeda? Sama. Oh, sama. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Di depan saja, tidak apa-apa. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami nomor 4. Soalnya, apa yang terjadi jika ember 2 diisi sebagian semen sehingga masanya bertambah? Jawabannya, menurut kelompok kami, jika ember 2 yang tadinya kosong diisi semen, maka beratnya akan bertambah dan gayanya harus semakin besar supaya bisa menggerakkan ember tersebut. Untuk nomor 2-nya, apa yang terjadi jika rantai diganti dengan tanah yang lebih kasar? Jadi menurut kelompok kami, jika rantai diganti dengan tanah yang lebih kasar, maka gaya geseknya akan semakin bertambah atau akan semakin besar. Terima kasih. Ada yang lain? Ada kelompok yang lain jawabannya? Dari teman-teman mau menanggapi? Mau tambah? Pas ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, Ibu pikir sepertinya semua sudah bisa ya, karena ini sudah benar semua. Ibu hanya kasih tambahkan saja, sistem ini bisa bergerak karena ada gaya penggerak. Gaya penggeraknya itu bukan ini, tapi sumbernya dari sini, yaitu W2. W2 itu apa tadi? Gaya? W itu apa? Gaya? Gaya berat. Jadi sumber gaya penggeraknya dari sini. Bisa karena gaya berat dari W2. Inilah yang namanya gaya penggerak sistem. Sistem ini 30 dengan 20 kilo, 30 akan bergerak ke kanan, 20 ini akan bergerak ke bawah. Apakah percepatannya sama?
Apakah percepatannya ini ke sana sama ini ke bawah? Apakah percepatannya sama? Sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Iya, sama. Besarnya segini. Mana Tria ini? Besarnya adalah 1 meter per sekon. Oke, terima kasih untuk diskusi kita hari ini sudah selesai. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Langsung, oh ya, kumpul dulu semua LKPD-nya. Silakan kembali ke tempat masing-masing, ambil dengan kertas 1 lembar, setengah lembar saja. Silakan kalian tuliskan refleksi tentang kegiatan kita hari ini. 3 hal yang kamu pelajari, 2 hal baru. Tulis dengan nama, supaya Ibu tahu bisa ini. Silakan ditulis, waktu kalian hanya 5 menit. Ini refleksi. Jangan lupa ditulis dengan nama masing-masing. 3 hal yang kamu pelajari hari ini, kita belajar apa-apa saja. Kau tulis berapa kan? S apa S? Pribudi. Tiga hal yang kita pelajari hari ini itu apa saja? Cukup 3 dari banyak tadi, Ibu minta cukup 3 saja. Kemudian, hal menarik menurut kamu cukup menarik, cukup 2 saja. Apa sih yang menarik hari ini? Kemudian yang terakhir, 1 hal yang kamu tidak paham. Kalau lebih dari 1 ya tidak apa-apa, ditulis saja. Kalau tidak paham lebih dari 1 tidak apa-apa, supaya Ibu juga bisa refleksi, cek lagi hasilnya kalian, dan kalau memang ada yang belum paham, kita ulangi lagi minggu depan, pada pertemuan berikut.
Lora nomor 1 tuh peminta 3 loh, Lora. Oh iya, sip. Lora punya singkat padat jelas. Oke. Yang sudah mari. Yang sudah mari dikumpul di depan. Mari sudah, kumpul depan. Lora bantu ibu kumpul teman-teman punya. Lora bantu ibu kumpul teman-teman punya. Iya. Tidak apa-apa ya. Iya, Sofi Liani silakan bantu ibu kumpul teman-teman punya. Sudah semua? Apa yang kalian tulis ini akan ibu baca baik-baik. Kalau memang kita lihat sama-sama, kalau memang ada yang masih belum paham, supaya kita ulangi nanti di minggu depan. Sudah, mari ibu lihat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita, belajar mengajar kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita di kesimpulan dulu. Setelah kesimpulan, oh masih ada ya? Setelah kesimpulan, baru kita post test. Belum ya, kita post test dulu baru kita pulang. Oke, kesimpulannya gaya gesek itu arahnya gimana tadi? Arah gaya gesek? Berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau benda bergerak ke kanan, gaya gesek bergerak ke kiri. Oke, kemudian tingkat kekasaran benda. Itu namanya apa tadi ya? Koefisien? Gesek? Koefisien gesek. Ada dua toh, koefisien gesek apa? Statis dan kinetis. Bukan dinamis, statis dan kinetis. Kalau statis berarti bendanya diam. Kalau kinetis berarti gaya gesek pada benda yang bergerak. Yang menentukan benda itu diam dan benda itu bergerak, kira-kira gesek statis atau dinamis? Statis. Kalau gaya penggerak lebih besar daripada gaya gesek statis, bendanya akan diam atau bergerak? Sudah bisa semua? Oke, kita post test. Silakan ambil HP masing-masing. Cari apa ya namanya? Sabar ya. Buka di Google. Buka di Google, kemudian oke. Sabar ya. Quizzes. Joinmyquiz.com. Sudah toh seperti kemarin-kemarin. Joinmyquiz.com. Silakan di Google klik ini. Joinmyquiz.com. Setelah diklik, kemudian silakan input kodenya. Sudah paling atas. Joinmyquiz.com. Input kodenya. Jangan lupa nama lengkap yang kalian isi. Ya, yang paling atas, Sudah tekan Ini, iya, paling atas. Oh gitu. Sudah? Baru satu orang, iya, for students. Paling atas aja. Iya. Silakan tulis nama lengkap. Yang masuk baru satu orang, baru Natalia.
Sudah masuk semua? Sudah? Baru 2? Oke. 6. Emojinya cantik-cantik ya. Ada yang belum masuk? Iya, masuk sudah. Kenapa? Masalah apa tuh? Oke, sabar. Kenapa paling atas? Ini. Oh, tadi buat apa dengan ini tadi? Join my quiz, bukan quizzes. Itu joinmyquiz.com. Ikut itu. Join my quiz. Sudah belum? Cepat. Itu soal belum. Ya Allah. Atas. 4. Kalian coba kok join my quiz. Coba. Ikut. Masuk. Sudah bisa? Pilih sudah. Ada yang belum? Waduh. Paling atas. Makasih sejak. Oke. Sudah 13 orang. Ayo, lebih cepat. Sudah 14. Input kode sudah. Sabar, ibu yang mulai dari sini. Mana yang jaringan tidak ada? 1, 2. Wifi tidak bisa kah? Bantu. Sudah. Pinjam sana sedih. Lagi 1. Oke. Belum? Oke, boleh. Nanti lihat ini. Kita mulai 3, 2. Boleh. Langsung saja. Masuk terus. Ya. Silakan kerja. Aduh, jaringan. Jaringan. Ini nama kok belum kasih masuk ini. Sudah kasih masuk nama tadi? Ini kenapa? Kenapa tadi? Nah, sudah. Ini kembali dulu. Lanjutkan dulu. Kok bisa kembali ya? Harus tekan Tuh. Kenapa? Ini aman kok. Ibu di mana? Kerja sudah.
Sudah? Apa ini? Apa ini? Ibu saya tidak ngerti. Ya? Coba kembali saja. Aduh, coba lihat. Oke, waktu tambah 2 menit. Kembali. Bisa? Masuk soal. Kembali. Oke, udah tetap muncul. Ini lanjutkan dia. Tidak. Oke, yang masih 2 nomor. Ini kuisnya itu menilai selain benar salah itu menilai kecepatan. Oke, Ibu hitung mundur. Ibu stop di sini ya. Cepat sudah. Ibu tambah waktu lagi. 1 menit saja, jangan lama. Helena Mbere baru 2 di sini. Cynthia Wonga baru 2. Elvin baru 2 di sini. Marcella Besi baru 2. Catherine Bemba belum diisi ya? Kembali saja, tidak apa-apa. Oke, Ibu akhiri 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, kita lihat siapakah yang juara 1. Helena Mbere. Oke, untuk 3 besar kita beri tepuk tangan untuk Helena Mbere. Kemudian Helena Mbere benar semua, kecepatannya luar biasa di sini. Cynthia Wonga juga benar semua, kecepatannya di bawah Helena Mbere. Kemudian Scholastica Renma juga benar semua. Oke. Oke, ini rata-rata 2 nomor benar semua ya? Oke, mantap. Sip. Berarti Ibu pikir kalian sudah paham. Selanjutnya anak-anakku, sebelum kita tutup minggu depan itu kita akan belajar sama-sama. Boleh dicatat. Dicatat minggu depan itu kita belajar tentang gaya pada bidang miring. Gaya pada bidang miring, permukaannya licin dan permukaan yang kasar. Pada bidang miring. Nanti dipelajari memang supaya minggu depan kita bisa langsung belajar sama-sama. Gaya pada bidang miring, permukaannya kasar dan permukaan yang halus.
Kemudian PR, kemarin Ibu ada kasih LKPD kan? Oke. Itu dijadikan PR nanti di halaman terakhir tentang gaya 4 atau 5 nomor, nanti baru Ibu screenshot ulang, kemudian Ibu kirim di grup untuk jadikan PR. Tolong sampaikan ke teman-teman yang lain juga. Saling mengingatkan dikumpulkan hari ini hari? Les lagi kapan? Berarti kumpulnya di hari Senin. Kumpul PR-nya di hari Senin, supaya hari Selasanya Ibu bisa cek. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Refleksi kalian Ibu akan baca. Kemudian untuk itu sebelum pulang silakan dibereskan semua perlengkapan-perlengkapan kalian. Kemudian kita akhiri dengan doa. Atur dulu. Meja kursi diatur yang rapi. Nanti materinya Ibu kirim ke ketua kelas ya. Nanti baru dipelajari sama-sama. Ayo semuanya silakan berdiri. Siapa yang bertugas memimpin doa? Silakan. Teachers and friends, let us pray. In the name of the Father, And of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita bereskan dulu. Kita sebelum akhir, kita tepuk cinta dulu sekali lagi. Oke, tadi Nanda yang pimpin, sekarang siapa yang mau pimpin? Saya. Ya, silakan Desya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kabur. Lebih semangat Kak. Kemudian agak goyang-goyang sedikit, jangan terlalu tegang begini ya. Nah, iya gitu. Yang paling heboh nanti dia, ya nanti beribu kasih sesuatu kasih semangat maksudnya ya. Oke, silakan Desya ulang. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kabur. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Ibu bereskan dulu. Satu orang tolong bereskan ini. Ayo. Mari sudah, tekan yang ini toh, ayo. Bukan yang ini. Dua kali. Harus belajar ya. Karena nanti kuliah itu nanti kalian sendiri yang kerjakan barang-barang seperti ini. Yang lainnya silakan hapus papan tulis dulu. Kalian tolong hapus papan tulis. Siap untuk pelajaran berikut. Ya. Yang lainnya coba sampah-sampah yang ada di bawah itu supaya sebelum pelajaran berikut coba lihat dulu sampah-sampah yang ada di bawah. Siap. Oke.
Berisalah. Terima Sama-sama. Dah. Pulang anak-anak pulang.